Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wassalamu ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan ya puji syukur gitu ya. Kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan waktu luang. Kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita senantiasa berdoa kita diambil sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan sharing season kembali, gitu. Yang dimana sharing season pada malam hari ini kita akan membahas mengenai analisis data kuantitatif dengan SPSS. Teman-teman bisa ini ya, menyiapkan catatan apabila teman-teman ingin mencatat ya gitu. Karena ini sangat sangat penting ya di penelitian ya, apalagi data kuantitatif. SPSS itu sering sekali digunakan untuk penelitian ya gitu. Mungkin tanpa berpanjang lebar bisa langsung saja Mas Panji, silakan. Oke, terima kasih Mas Rifado. Sebelumnya konfirmasi suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya? Ya, terdengar Mas. Oke, ini langsung aja ya Mas. Ya, langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman, Mas, Mbak, software mahasiswa gitu ya, telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk belajar bareng terkait analisis kuantitatif dengan menggunakan SPSS gitu. Oke, next. Untuk pada malam kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang metode kuantitatif, kemudian regresi linear sederhana dan berganda, kemudian kita akan melakukan praktik SPSS gitu. Insya Allah sih semuanya bisa selesai dalam malam ini gitu. Next. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini apa sih teman-teman gitu? Biasanya kan dalam penelitian tidak lepas dari metode kuantitatif gitu, terutama penelitian yang membutuhkan suatu data gitu. Nah, metode kuantitatif ini merupakan suatu metode komputasi dan statistik yang berpusat pada analisis statistik, matematika, dan numerik gitu dari beberapa kumpulan data. Nah, maka dari itu dengan menggunakan metode kuantitatif ini penelitian yang dilakukan dipastikan datanya berupa numerik atau data yang bisa diukur gitu. Nah, metode kuantitatif ini dibagi menjadi beberapa jenis yang saya ketahui gitu. Ada metode kuantitatif analisis deskriptif, kemudian ada kuantitatif analisis inferensial atau kesimpulan, kemudian ada metode kuantitatif komparatif yang merupakan perbandingan suatu penelitian. Oke, next. Untuk yang pertama itu metode kuantitatif analisis deskriptif gitu ya. Nah, untuk metode analisis deskriptif ini merupakan suatu metode kuantitatif yang membantu kita untuk menggambarkan, menunjukkan ataupun meringkas suatu data gitu dengan cara konstruktif atau membangun gitu. Nah, metode ini mengacu pada gambaran statistika yang membantu memahami detail data dengan meringkas maupun menemukan pola dari beberapa sampel data tertentu gitu. Tujuan dari metode ini berupa untuk menguraikan suatu permasalahan secara jelas, akurat, sistematik berdasarkan fakta yang di lapangan, gitu ya teman-teman. Kemudian metode analisis deskriptif ini biasanya terdiri dari mean atau rata-rata. Mungkin ini sudah tidak asing bagi semua jurusan gitu ya. Rata-rata, median nilai tengah, kemudian modus nilai yang sering muncul, kemudian rank merupakan jarak nilai tertinggi dan terendah, kemudian juga ada standar deviasi yang merupakan
apa namanya, jarak antara main dengan suatu sampel gitu. Oke, next. Kemudian metode kuantitatif yang kedua ada analisis inferensial gitu ya, atau metode berupa menyimpulkan suatu hipotesis gitu. Nah, metode ini mengubah angka mentah menjadi data matang. Maksudnya menggunakan nilai numerik dan statistik deskriptif menjadi suatu pengetahuan yang bermakna atau kesimpulan yang mempunyai arti gitu. Nah, tujuannya ini untuk membuat suatu prediksi kemungkinan dari hasil data yang dianalisis. Kemudian untuk hasilnya akan menemukan adanya hubungan antara beberapa variabel, antara variabel A atau variabel B, kemudian juga untuk menentukan pengujian hipotesis yang teman-teman prediksikan dalam melakukan suatu penelitian. Ya, apakah hipotesis tersebut terdapat perbedaan ataupun terdapat pengaruh maupun perubahan data yang diteliti gitu. Nah, metode inferensial ini terdiri seperti uji T gitu. Nah, uji T ini dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara satu persatu atau parsial terhadap variabel terikat. Jadi yang dimaksud uji T ini merupakan misalkan teman-teman satu variabelnya itu pengaruh obat terhadap pertumbuhan anak. Nah, variabel bebasnya itu yaitu obatnya, kemudian variabel terikat atau variabel dependennya merupakan pertumbuhan anak gitu. Nah, uji T ini dilakukan apakah terdapat pengaruh secara parsial dari variabel tersebut, variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sedangkan uji F ini sama halnya seperti uji T gitu. Melakukan perbandingan apakah terdapat pengaruh atau tidak. Namun pada uji F ini kita melakukan secara bersama-sama gitu. Nah, misalkan pengaruh obat dan susu terhadap pertumbuhan anak gitu. Nah, di sini kan berarti variabel bebasnya ada obat dan juga ada susu gitu. Nah, kemudian variabel terikat ada pertumbuhan anak. Nah, dari dua variabel bebas ini diuji apakah secara bersama-sama itu dapat mempengaruhi variabel terikatnya apa tidak gitu. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi yang akan kita bahas malam kali ini gitu. Merupakan suatu metode pengolahan analisis data kuantitatif dengan menentukan sejauh mana variabel itu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu. Jadi seberapa jauh pengaruh susu dan pengaruh obat terhadap pertumbuhan anak gitu misalkan. Nah, itu yang dinamakan analisis regresi. Kemudian ada perhitungan ANOVA gitu, analysis of variance yang merupakan analisis statistik pengujian untuk mengetahui sejauh mana kelompok berbeda satu sama lain. Nah, saya beri contoh, misalkan teman-teman meneliti sebuah perkembangan ikan. Nah, saya mempunyai kelompok ikan satu, kelompok pada akuarium 1, akuarium 2, akuarium 3. Nah, setiap akuarium terdiri dari 15 ikan. Nah, kemudian ada juga akuarium 4, akuarium 5, akuarium 6 gitu. Nah, pada akuarium 1, 2, 3 teman-teman diberi pakan yang saya teliti, misalkan sebuah produk pakan A gitu. Nah, kemudian di akuarium 4, 5 dan 6 teman-teman ingin membandingkan dengan pakan yang sudah ada misalkan merek ABC misalkan. Nah, dari kedua pakan tersebut diuji apakah mempunyai perbedaan antara pakan yang saya buat dengan pakan yang sudah ada di pasaran. Bagaimana sih sejauh mana perbandingannya, perbedaannya gitu. Nah, ini dinamakan analisis ANOVA. Namun untuk malam ini tidak membahas itu karena mungkin waktunya tidak cukup gitu ya. Mungkin next. Kemudian di sini ada metode komparatif yang merupakan metode suatu analisis kuantitatif dengan membandingkan penelitian atau data yang sudah ada gitu. Nah, tujuan ini untuk menemukan perbedaan dan persamaan data yang dikumpulkan. Jadi kembali lagi seperti tadi uji ANOVA ini apakah terdapat perbedaan terhadap pakan A dan B. Namun pada metode komparatif ini teman-teman melakukan sebuah pendapat dari penelitian A
peneliti A, penelitian B, penelitian C. Bagaimana sih pendapat dari mereka gitu. Kemudian dari pendapat mereka, misalkan penelitian A positif gitu, ternyata mempengaruhi pertumbuhan ikan. Namun penelitian B ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan. Penelitian C sedang-sedang, bisa mempengaruhi, bisa tidak. Nah, dari penelitian itu saya mengambil kesimpulan gitu. Pendapat saya bagaimana dengan membandingkan penelitian yang sudah ada gitu, teman-teman. Mungkin seperti itu untuk komparatif. Next. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya, itu analisis regresi. Sebelum saya itu definisi dari regresi, saya ilustrasikan pada gambar ini gitu ya teman-teman. Pada gambar di atas ada sebuah ikan gitu ya, ikan kecil dan ikan besar. Ada yang tahu gitu nggak, kenapa ikan kecil ini kemudian menjadi besar? Apa sih yang menjadi pengaruhnya gitu? Misalkan pengaruh obat terhadap pertumbuhan ikan gitu ya. Nah, ini yang dinamakan regresi gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin di kolom komentar atau bisa berpendapat kira-kira apa selain pakan, bisa apa lagi nih? Monggo barangkali ada, mungkin juga pengaruh kualitas air gitu ya terhadap pertumbuhan ikan. Kemudian kualitas udara terhadap keberlangsungan hidup ikan, itu juga bisa teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini juga ada gambar kumpulan orang, kemudian ada gambar orang wisuda gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa ngambil kesimpulan apa sih gitu terkait dengan regresi gitu teman-teman. Mungkin nih yang sebelah kiri gambar orang sedang berorganisasi gitu ya. Nah, pengaruh organisasi terhadap lama studi mahasiswa. Nah, itu yang dinamakan regresi. Kemudian juga bisa lagi pengaruh lingkungan pertemanan terhadap kerajinan mahasiswa gitu. Itu juga bisa masuk dalam regresi gitu. Nah, jadi yang namanya regresi itu next. Jadi yang namanya regresi itu sebuah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang mempunyai pengaruh apa tidak gitu. Sehingga regresi ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, regresi ini kita misalkan X itu variabel bebas, kemudian Y variabel terikat. Di mana nilai X ini kita sudah dapat ketahui dengan memperkirakan nilai Y gitu. Bagaimana sih cara mencari nilai Y agar nilai Y ini optimal? Misalkan tadi bagaimana sih agar agar mahasiswa lulusnya cepat, bagaimana gitu. Nah, berarti di bagian X-nya itu pengaruhnya organisasi sejauh mana pengaruh terhadap lulusan gitu. Nah, regresi linear ini sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang gitu teman-teman. Kemudian analisis regresi ini juga membantu kita dalam membuat keputusan apakah terjadi kenaikan atau penurunan terhadap variabel terikatnya gitu. Kemudian untuk regresi linear ini dibagi menjadi dua gitu ya, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana regresi linear sederhana ini hanya satu variabel saja, variabel bebasnya yaitu X. Kemudian variabel terikatnya ada Y. Nah, namun pada regresi linear berganda itu variabel bebasnya lebih dari satu. Gitu. Jadi X1, X2, X3, dan X seterusnya gitu. Nah, untuk rumus regresi ini dimisalkan Y sama dengan A plus BX gitu. Dengan A dan B merupakan koefisien di mana A merupakan intercept dan B merupakan slope gitu. Untuk rumusnya seperti ini, kita tidak usah terlalu mendalami gitu ya, karena mungkin dari jurusan ini umumnya mungkin ada yang dari ekonomi dan sebagainya, sehingga tidak terlalu mendalami tentang rumus ini gitu. Nah, contoh dari regresi linear sederhana seperti tadi, pengaruh ikan terhadap penjualan produk. Nah, itu kan satu variabel bebas saja. Kemudian pengaruh pemberian pakan A terhadap pertumbuhan ikan B gitu. Oke, next.
Nah, kemudian di sini ada sebuah grafik dari regresi linear sederhana ya teman-teman, di mana grafik ini menjelaskan A dan B atau beta 0 dan beta 1 sama aja gitu. Di mana A merupakan intercept yang merupakan titik perpotongan antara garis sumbu Y dengan garis regresinya pada derajat kartesius gitu. Nah, nilai A ini jika A-nya semakin tinggi maka semakin ke atas, jika A-nya minus berarti garisnya ini berada di bawah sumbu Y, di bawah min Y gitu. Nah, kemudian pada slope ini atau B koefisien pada X ini merupakan suatu kemiringan dari garis tersebut, apakah mengalami kenaikan atau penurunan terhadap perubahan satu satuan X gitu. Nah, A dan B ini merupakan parameter estimasi yang digunakan dalam persamaan untuk memprediksi nilai Y dan nilai X gitu teman-teman. Next. Kemudian kita masuk ke regresi linear berganda gitu. Dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat gitu teman-teman. Contoh dari regresi linear berganda ini misalkan pengaruh sosial media dan e-commerce terhadap penjualan produk gitu. Kemudian juga ada pengaruh motivasi belajar siswa, motivasi dan belajar siswa terhadap nilai siswa. Kemudian juga bisa pengaruh gaji dan fasilitas kantor terhadap profesional karyawan gitu. Nah, itu kan dua variabel terhadap hasilnya Y bagaimana gitu. Nah, untuk rumusnya seperti itu dan pada umumnya regresi linear berganda ini Y sama dengan A plus B beta 1 X1, beta 2 X2 dan seterusnya gitu. Tergantung variabel bebasnya mau ambil berapa gitu. Oke, next. Oh ya, sebelumnya misalkan kecepatan bilang ya nanti akan saya kurangi kecepatan ngomongnya gitu. Nah, kemudian di sini untuk membuat regresi linear ada namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi teman-teman. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linear ini ada uji normalitas, di mana untuk menentukan apakah model tersebut berdistribusi normal apa tidak. Gitu. Kemudian melakukan uji heterogeneisitas merupakan data tersebut apakah mempunyai variansi yang sama atau tidak antara dua variabel bebas tersebut. Kemudian ada multikolonialitas, di mana menentukan apakah terjadi korelasi antara hubungan kedua variabel bebas tersebut. Nah, ketiga syarat ini merupakan syarat wajib gitu ya teman-teman dalam menentukan regresi linear. Nah, pada syarat keempat ini uji autokorelasi menentukan apakah dalam suatu model ini terdapat korelasi hubungan antara variabel bebas dan terikat terhadap waktu gitu. Jadi uji korelasi ini diwajibkan ketika teman-teman melakukan penelitian suatu waktu gitu. Misalkan pertumbuhan ikan. Nah, di mana pertumbuhan ikan kan setiap hari semakin bertumbuh atau semakin tidak gitu ya. Nah, itu memerlukan waktu. Kalau misalkan pengaruh motivasi belajar, nah itu kan tidak terpengaruh waktu gitu ya teman-teman, sehingga tidak perlu melakukan uji autokorelasi seperti itu. Next. Nah, kemudian kita masuk pokok pembahasan berikutnya itu praktik SPSS gitu ya. Nah, mungkin karena di sini saya belum bisa share screen, cara-cara SPSS-nya bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Next. Nah, di sini saya mengambil sebuah studi kasus gitu ya, di mana variabel bebas X1 dan X2. Nah, di sini saya ingin meneliti ini lama penyinaran matahari dan pemberian air terhadap pertumbuhan batang gitu. Panjang batangnya bagaimana. Nah, dari sini kita bisa melihat rumusan masalahnya, peneliti yang harus dilakukan gitu ya teman-teman. Yang pertama, X1 apakah mempengaruhi Y atau yang namanya lama penyinaran matahari dapat mempengaruhi secara parsial. Yang namanya parsial itu 1/1 gitu teman-teman terhadap pertumbuhan batangnya gitu.
Nah, kemudian yang kedua, apakah variabel X2 atau pemberian air mempengaruhi terhadap pertumbuhan panjang batang gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah X1 dan X2 ini bersama-sama mempengaruhi panjang batang apa tidak gitu. Nah, kemudian dari hal tersebut kita bisa menentukan regresi linear sederhana, nah, bergandanya gitu. Oke, next, Mas. Nah, untuk dari data tadi kita copy ya teman-teman. Misalkan dari data tadi kan di Excel nih, kita copy angkanya saja gitu. Jangan sampai huruf Y dan X1 X2-nya itu ikut gitu. Cukup angkanya saja kita copy, kemudian masukkan ke dalam SPSS gitu ya teman-teman. Tampilan SPSS-nya seperti ini, kemudian kita paste, lalu nah tampilannya seperti ini setelah dipaste. Nah, di sini ada tulisan data view dan variable view gitu ya. Data view untuk menampilkan data yang diinput. Nah, kemudian variable view kita klik next Mas. Nah, di sini variable view tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita mengubah dulu nih dari variabelnya. Untuk nomor satu itu kan variabel Y gitu. Nah, kita ubah menjadi Y, variabel kedua X, kemudian variabel tiga X2 gitu. Nah, kemudian yang perlu dicatat di sini label merupakan nama-nama tadi variabel. Satu tadi apa namanya variabel terikat Y panjang batang, kemudian bawahnya nomor dua pemberian apa nama penyinaran, ketiga pemberian air gitu. Dan perlu catatan lagi pada tulisan measure kita perlu ubah menjadi data yang berupa skala gitu. Next Mas. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita ubah nih, kemudian setelah itu kita klik lagi data view-nya dan next. Nah, kemudian untuk membuat analisis regresi linear, pertama teman-teman klik dulu pada tulisan analyze gitu. Nah, setelah itu cari tulisan regression teman-teman, kemudian klik bagian linear, regresi linear gitu. Next, Mas. Nah, kemudian dari setelah ngeklik tulisan linear tadi, maka muncul seperti ini teman-teman, yang gambar sebelah kiri gitu. Nah, kemudian kita input mana variabel terikat, yaitu Y, mana variabel bebas, X1 dan X2. Kemudian kita input, seperti itu contoh gambarnya. Kemudian perlu kita setting bagian statistik, bagian plot, dan bagian save. Seperti yang pada lingkaran merah itu teman-teman. Next. Nah, yang pertama bagian kiri kita setting dulu bagian apa namanya itu statistik gitu. Nah, di sini kita perlu centang-centang seperti gambar yang di kiri gitu ya. Estimasi, kemudian model fit, kemudian deskriptif dan korelasi, kemudian dicentang Darwin-Whitson. Nah, Darwin-Whitson ini kita centang ketika data teman-teman itu berupa apa pengaruh waktu tadi untuk uji autokorelasi gitu. Apakah teman-teman memerlukan waktu dalam penelitian sebuah misalkan pertumbuhan gitu kan berarti butuh waktu. Sehingga Darwin-Whitson-nya kita klik centang. Kalau tidak usah gitu. Kemudian setelah itu klik continue, setelah itu kita masuk ke bagian kedua tengah. Di situ ada tulisan plot gitu teman-teman. Nah, tulisan plot ini kita input pada variabel Y itu kita masukkan tulisan S-receipt. Nah, kemudian variabel X kita masukkan Z prediksi gitu, Z pred. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik yang bagian ketiga itu tulisan save gitu. Maka muncul yang sebelah kanan itu kita cukup centang bagian understated, kemudian kita klik continue teman-teman. Oke Mas, next. Nah, nanti setelah klik continue, tampilan SPSS-nya seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini dari tampilan SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita interpretasi satu persatu gitu. Next. Nah, dari tab apa namanya SPSS tadi kita copy berupa deskriptif, statistik deskriptif dan korelasi gitu. Nah, yang pertama di sini ada deskriptif statistik ya, di mana ini kita ingin mengetahui gambaran seperti apa sih rata-ratanya, kemudian
jumlah sampel, standar deviasinya seperti apa gitu ya. Namanya analisis deskriptif kuantitatif gitu. Nah, dari itu kita penting yang namanya penelitian kuantitatif pasti tidak lepas dari deskripsi statistik gitu. Karena dari hal ini kita dapat mengetahui metode apa yang dicocok untuk melakukan analisis selanjutnya gitu. Kemudian dari hal ini kita bisa menggunakan 3 variabel gitu ya teman-teman. Panjang batang mempunyai rata-rata sekian 31,2, kemudian lama penyinaran rata-ratanya 22,6 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tabel korelasi gitu ya teman-teman, di mana korelasi ini adalah hubungan antara variabel. Nah, di sini kita hubungan variabel semuanya, misalkan nilai variabelnya itu lebih dari 0,5, maka dikatakan hubungannya kuat gitu. Kita ambil contoh nih, panjang batang dengan lama penyinaran itu 0,814, di mana lebih dari 0,5 gitu ya teman-teman. Artinya lama penyinaran ini mempunyai hubungan yang kuat terhadap panjang batang. Kemudian pada pemberian air terhadap panjang batang nilainya 0,506 gitu. Nah, yang artinya di mana pemberian air ini mempunyai hubungan korelasi yang kuat terhadap panjang batang. Nah, kemudian juga kita ingin mengetahui apakah kedua variabel bebas saling berhubungan gitu, di mana pemberian air terhadap lama penyinaran nilainya itu 0,321 gitu ya teman-teman, di mana itu kurang dari 0,5 sehingga tidak mempunyai korelasi yang kuat atau hubungan yang kuat. Nah, maka dari itu kita bisa melihat perlu melakukan uji autokorelasi apa tidak gitu, sehingga karena hubungannya tidak kuat tidak perlu melakukan uji autokorelasi gitu. Kemudian next. Kemudian kita melakukan uji asumsi klasik, syarat-syarat untuk memenuhi uji regresi ya teman-teman. Di mana yang pertama ini itu uji normalitas gitu. Nah, uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk tujuan menilai sebaran data tersebut, apakah data tersebut berdistribusi normal apa tidak. Nah, dari uji normalitas ini kita mengasumsikan bahwa nilai residual ini berdistribusi normal gitu. Nah, normalitas residual ini menggunakan kurva berbentuk lonceng, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov gitu teman-teman. Oke, next Mas. Nah, untuk membuat uji normalitas ini perlu teman-teman melakukan hal seperti ini. Kita klik analis, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian kita klik explore teman-teman. Oke, next. Nah, setelah itu bakal muncul yang tadinya itu cuma Y, X1 dan X2 gitu. Setelah kita ngeklik uji analisis regresi, maka akan muncul itu res underscore 1 gitu, otomatis dalam SPS-nya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan res itu ke dalam ini uji normalitas, kemudian kita klik plot, kemudian kita centang normality plot with test gitu. Setelah itu kita klik continue teman-teman. Next. Nah, dari langkah tersebut bakal muncul gambar seperti ini teman-teman, namanya test of normality gitu, dimana untuk menguji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks gitu. Next. Nah, untuk pastinya untuk regresi ini kita menguji residu dari suatu model apakah berdistribusi normal apa tidak gitu ya. Dalam hal ini biasanya kita melakukan output berupa bentuk lonceng sebelah kiri atas dan bentuk penyebaran data pada garis normalitas gitu. Nah, dari gambar tersebut yang pertama gambar histogram ini. Ketika histogram membentuk sebuah lonceng berarti berdistribusi normal gitu. Kemudian untuk yang sebelah kanan
normal p-plot atau probability plot gitu. Ketika titik-titiknya ini itu kan ada titik-titik kecil ya teman-teman. Nah, ketika titik tersebut menyebar di sekitar garis, tidak jauh, misalkan terlalu ke atas banget titiknya atau terlalu pojok menjauh dari garis. Nah, titik itu harus sedekat dengan garis, maka dapat dikatakan berdistribusi normal gitu teman-teman. Nah, namun pada uji normalitas ini kan bersifat subjektif gitu ya teman-teman, di mana misalkan menurut saya itu sudah normal, menurut orang lain belum tentu normal gitu. Menurut orang lain belum kok, ini belum normal, masih ada yang nyebar datanya misalkan gitu. Nah, maka dari itu untuk menguatkan apakah ini berdistribusi normal, kita melakukan uji namanya Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks gitu teman-teman, yang sudah kita lakukan langkahnya tadi gitu. Nah, dari output yang tadi munculnya seperti ini. Kita hanya melihat angkanya, bagian Kolmogorov-Smirnov itu signifikannya 0,200. Nah, kemudian Shapiro-Wilks ini nilainya 0,543 gitu. Nah, untuk keputusannya bagaimana? Kita perlu melihat jika lebih dari 0,05 artinya itu ini model ini berdistribusi normal gitu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk uji normalitasnya. Next. Kemudian untuk langkah yang kedua, uji asumsi klasiknya itu uji multikolinialitas, di mana uji multikolinialitas ini digunakan untuk memastikan apakah dalam suatu regresi ini mempunyai interkorelasi atau konelerasi antar variabel bebas. Nah, variabel X1 dan X2 ini apakah mempunyai suatu hubungan apa tidak gitu. Nah, interkorelasi ini hubungan yang linear antara variabel bebas dengan prediktor gitu. Kemudian untuk mengasumsikannya jika terjadi multikolinialitas ini maka tidak bisa melakukan uji regresi gitu. Contoh misalkan kita mengetahui datanya ini ternyata multikolinialitas. Ternyata ini dari variabel luas lahan dan pupuk mempunyai hubungan. Semakin luas lahan, maka pupuk semakin banyak dibutuhkan atau semakin mahal gitu. Sehingga bakal mempengaruhi dua variabel ini gitu. Nah, kemudian juga variabel bebas pada umur, kemudian terhadap pengalaman petani. Misalkan saya ingin meneliti pengaruh umur dan pengalaman terhadap hasil panen padi. Nah, ternyata umur dan pengalaman ini mempunyai hubungan sehingga terjadi multikolinialitas gitu. Nah, yang diinginkan pada uji regresi linear ini tidak terjadi multikolinialitas gitu teman-teman, tidak terjadi adanya hubungan antara variabel tersebut. Oke, next. Jadi untuk uji ini digunakan agar mengetahui variabel bebasnya itu tidak saling berkorelasi gitu ya teman-teman. Nah, dengan adanya output ini teman-teman dari SPSS tinggal copy yang ada tulisan koefisien, itu judulnya gitu. Nah, kemudian kita hanya melihat yang tanda panah itu tulisan toleransi dan VIF gitu. Teman-teman hanya melihat pada tabel itu. Nah, berdasarkan output ini kita lihat apabila nilai toleransi ini lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya ini lebih dari 10, kurang dari 10, maka tidak terjadi kolonialitas sehingga uji ini berhasil gitu. Kemudian dari tabel tersebut kita sudah ketahui antara lama penyinaran dan pemberian air ternyata tidak terjadi multikolonialitas gitu teman-teman. Dengan angka toleransinya lebih dari 0,1 dan angka VIF-nya itu kurang dari 10 gitu ya. Itu 1,115 itu. Nah, sehingga ini dikatakan berhasil atau sukses dalam uji multikolonialitas. Nah, untuk uji selanjutnya, next. Uji selanjutnya ini merupakan uji heterodasitas. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji apakah regresi ini terjadi ketidaksamaan variansi residual gitu dalam suatu pengamatan atau pengamatan lain. Nah, biasanya ini terjadi karena
variabel yang digunakan ini nilainya sangat beragam dan menghasilkan nilai error pada perhitungan gitu, sehingga tidak konstan. Misalkan dari variabel X1 dan X2 ini ternyata hasil penelitiannya itu beragam, ada yang ternyata naik kemudian turun, ada yang kemudian turun terus, kemudian yang satunya naik terus gitu. Maka dari ini terjadinya heterodaktisitas gitu. Nah, untuk asumsinya kita next, kita hanya perlu melakukan melihat dari gambar ini gitu, dari gambar scatter plot. Nah, dari gambar ini titik-titiknya apakah itu menyebar luas atau ngumpul jadi satu gitu, teman-teman. Nah, yang dikatakan heterodaktisitas itu titiknya itu ngumpul jadi satu gitu. Nah, yang diinginkan pada uji regresi ini titiknya harus menyebar luas, tidak mengumpul. Menyebar luas tidak ngumpul di misalkan kanan atas atau kanan bawah, tengah atau sebagainya gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat titik-titik ini tersebar, ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X, ada yang di atas sumbu Y, bawah sumbu Y gitu, teman-teman. Sehingga dapat disimpulkan titik ini tersebar dengan luas. Hal ini tidak terjadi heterodaktisitas gitu. Yang artinya uji ini sukses dan berhasil, teman-teman. Next. Kemudian untuk uji yang terakhir nih, autokorelasi. Nah, autokorelasi ini perlu dilihat apakah datanya teman-teman berhubung dengan waktu apa tidak gitu. Nah, uji autokorelasi ini merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel yang ada di dalam prediksi dengan perubahan waktu. Nah, variabel X1 dan X2 ini apakah terpengaruh sama waktu apa tidak gitu. Nah, dalam uji regresi ini kita mengasumsikan agar tidak terjadi korelasi antara periode waktu dengan variabel waktu sebelumnya. Jadi waktu yang akan datang dengan waktu yang sebelumnya itu tidak terjadi korelasi gitu, teman-teman, antara hasil variabel berikatnya gitu. Nah, kemudian next. Dari sini kita bisa melihat, teman-teman, uji autokorelasi yang kita lakukan ketika data ini, teman-teman, membutuhkan waktu gitu. Di sini kita bisa melihat N merupakan sampel yang kita ambil, yaitu 15 sampel. Kemudian K sama dengan 2, itu merupakan dua variabel bebas, variabel lama penyinaran dan variabel pemberian air. Sehingga mempunyai 2, K sama dengan 2 gitu. Nah, semisal penelitian ini pupuk terhadap pertumbuhan tanaman atau pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan. Nah, di sini misalkan teman-teman melakukan uji autokorelasi, perlu melihat tulisan Daber-Whitson gitu. Nah, di sini kan nilainya 1,686 gitu ya, teman-teman. Di sini rumusnya untuk uji autokorelasi DU harus kurang dari DW. DW ini yang tabel di SPSS. Kemudian dikurang dari 4 kurangi DU. Nah, cara untuk mencari DU yaitu teman-teman masukkan pada gambar yang sebelah kanan nih. Yang gambar sebelah kanan ini merupakan tabel ketentuan yang sudah pasti dari pusat gitu. Dari penemunya. Misalkan ketika kita N-nya 15, masuk ini. N-nya 15. Kemudian ketika K-nya 2, K-nya 2. Kemudian diperoleh tuh titik tengah dari garis merah ini, diperoleh nilai 1,543 gitu ya, teman-teman. Nah, dari DU ini yang dinamakan DU ya, teman-teman. Nah, apakah DU ini kurang dari yang di SPSS? Jika iya, terpenuhi gitu. Kemudian selanjutnya 4 kurangi DU harus lebih dari yang di dalam SPSS. Nah, dari kesimpulannya ternyata nilai DW ini, Darwin-Whitson ini terletak di antara DU yang kita hitung gitu.
Seperti itu teman-teman untuk menguji autokorelasi. Oke, next. Nah, setelah uji asumsi klasik semuanya terpenuhi, kemudian kita interpretasi nih dari uji asumsi klasik diperoleh analisis regresi. Nah, diantaranya itu ada namanya koefisien determinasi gitu ya teman-teman. Nah, koefisien determinasi ini merupakan pengujian koefisien yang dilakukan untuk mengukur seberapa pengaruhnya kedua variabel ini secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya gitu. Jadi seberapa persen nih pengaruh pemberian air dan lama penyinaran matahari terhadap pertumbuhan tanaman gitu. Nah, diperoleh ini nilainya R square-nya ini 0,729 yang artinya sebanyak 72,9% ini berpengaruh terhadap pertumbuhan batangnya gitu. Nah, sedangkan sisanya nih 100% dikurangi 72,9 hasilnya kan 27,1. Nah, nilai 27,1-nya ini dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabelnya lain itu apa? Variabel ini yang lain tidak masuk pada penelitian kita gitu, penelitian lain. Mungkin juga pengaruh pupuk, bisa juga pengaruh apalagi ya? Polusi udara, pengaruh kesuburan tanah. Nah, itu juga masuk dalam 27% ini gitu, teman-teman. Nah, sehingga dari kita melakukan uji lanjut yaitu uji F atau Gardner's of Fit gitu, teman-teman. Di mana uji F ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebasnya ini mempunyai pengaruh terhadap terhadap pertumbuhan batang gitu. Nah, tadi kan ternyata jika bersama-sama mempunyai nilai hasil 72,9% gitu ya teman-teman. Nah, kita uji beneran enggak nih berpengaruh sebanyak itu. Nah, perlu kita melihat pada tabel ANOVA ini di SPSS gitu ya teman-teman. Jika kurang dari 0,05 maka dikatakan dapat mempengaruhi atau berhasil gitu teman-teman dari asumsi teman-teman. Nah, dari sini kan terlihat di tabelnya itu 0,00000B gitu. Nah, itu artinya sangat mendekati nilai 0 gitu. Yang artinya kurang dari 0,05 ya teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa X1 dan X2 ini secara bersama-sama mempengaruhi terhadap pertumbuhan batang gitu teman-teman. Kemudian next. Nah, kemudian di sini kita kembali ke rumusan masalah yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Kita ingin menguji satu persatu nih, apakah lama penyinaran matahari secara diri mempengaruhi terhadap pertumbuhan batang, kemudian pemberian air apakah mempengaruhi secara sendiri atau parsial terhadap pertumbuhan batang. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih dari nilai signifikansi dari tabel SPSS teman-teman. Di sini diperoleh pada lama penyinaran 0,001 gitu teman-teman. Yang artinya kurang dari 0,05. Artinya variabel lama penyinaran secara sendiri pribadi atau secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan batang gitu. Artinya berhasil. Nah, kemudian pada pemberian air nih nilainya 0,111 lebih dari 0,05 teman-teman. Yang artinya variabel pemberian air ini tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan batang. Nah, dari penelitian yang kita lakukan ternyata bagian pemberian air tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan batang gitu jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Next, Mas. Nah, di sini kan lama penyinaran memenuhi sehingga diperoleh kesimpulan lama penyinaran berpengaruh gitu. Jadi pada rumusan masalah yang tadi pertama pemberian air tidak berpengaruh hasil jawabannya gitu teman-teman. Kemudian next. Nah, selanjutnya dari tabel yang sama nih. Tadi kan
bagian signifikansinya gitu ya. Teman-teman mengetahui seberapa pengaruhnya. Kemudian untuk mengetahui persamaan regresi linearnya gitu, dilakukan pengaruh secara bersama-sama pertumbuhan pemberian air dan lama penyinaran matahari secara bersama-sama untuk membuat suatu persamaannya bagaimana gitu ya teman-teman. Diperoleh yaitu rumus persamaan regresi linear berganda ini A sama dengan beta 1 X1 beta 2 X2, di mana A ini merupakan apa namanya tadi intercept pada garis D ini diperoleh 0 minus 15,47 gitu. Nah, kemudian beta 1-nya ini 1,908 dan beta 2-nya ini 1,084. Nah, dari persamaan ini teman-teman dapat simpulkan apa gitu. Ternyata dari persamaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa lama penyinaran matahari koefisien X1 sebesar 1,908 mempunyai pengaruh jika penyinaran matahari dilakukan satu satuan gitu. Maka pertumbuhan batangnya Y-nya akan bertambah menjadi 1,908. Nah, kemudian pada koefisien X2 pemberian air sebesar 1,084 yang artinya menambahkan air satu satuan, misalkan satu satuan itu satu tetes gitu, ternyata memberikan pengaruh sebesar 1,084 gitu teman-teman. Mungkin seperti itu dari kesimpulannya. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila nanti ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mas Rivaldo. Ya, Insya Allah luar biasa nih materinya mengenai analisis data kuantitatif ya gitu ya dengan SPSS. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Mungkin di sini baru teori saja ya, tapi nggak apa-apa. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Gimana? Ada yang mau tanya dulu teman-teman mengenai dengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke. Ini materi yang sangat menarik ya. Aku dari tadi ngikuti dari awal gitu kan. Oh, cara bacanya kayak gini toh, simple ini. Cuman cara ngitungnya ternyata nggak sesimpel, nggak sesimpel ketika baca gitu kan. Oke. Jadi itu aku ada yang kurang jelas terkait materi yang ini Mas. Perbedaan antara UGF dan analisa regresi itu bedanya itu gimana sih gitu. Terus yang kedua ini biasanya kalau di jurnal itu apakah kita itu harus memasukkan uji semua atau gimana ya? Aku sendiri juga bingung dan jujur ya aku pas sarjana itu kan nggak pakai ini apa kuantitatif ya, aku pakai kualitatif sehingga ketika aku praktek itu kurang ngerti gitu. Itu aja sih. Oke, langsung aja ini Mas atau bagaimana? Ya, langsung dijawab aja Mas Panji. Oke, yang pertama terkait UGF terhadap apa namanya ini persamaan regresi linear ini perbedaannya apa gitu ya. Nah, kalau UGF ini sebenarnya sama gitu teman-teman, terutama Mas Nasal gitu ya. UGF ini melakukan apakah mempunyai pengaruh gitu. Jadi UGF ini dilakukan mengetahui pengaruh dari dua variabel ini terhadap pertumbuhan batang ini berpengaruh apa tidak gitu dari dilihat nilai signifikansinya. Nah, kemudian dari UGF ini kita peroleh namanya persamaan regresi linear berganda gitu. Nah, di sini yang dimaksud persamaan linear regresi berganda ini mengetahui jika menambahkan satu satuan. Jadi kan apa namanya? Sudah signifikan nih, ternyata berpengaruh. Nah, di regresi ini berpengaruhnya seberapa gitu, seberapa tinggi jika dimasukkan satu satuan gitu, gitu Mas Nasyal. Mungkin sampai sini bisa ditangkap dulu nggak Mas?
Berarti intinya sama ya. Iya. Hmm. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua, untuk menentukan persamaan agresi, syarat wajibnya itu melakukan uji asumsi klasik gitu, Mas. Ada uji normalitas, kemudian uji multikolonaritas, heterodaksitas, kemudian autokorelasi jika berhubungan dengan waktu gitu. Nah, kemudian untuk pengalaman saya dalam menulis karya tulis dalam menguji ini, saya memasukkan uji asumsi klasik itu, Mas, gitu. Sehingga untuk meyakinkan bahwa karya tulis ini berhasil gitu. Nah, dari uji ini berhasil dengan melakukan uji asumsi klasik yang tadi gitu, syarat wajibnya seperti itu, Mas. Kemudian kata dosenku juga seperti itu sih, berdasarkan PKL, karya tulis PKL saya, kemudian penelitian PKM saya juga menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu gitu. Nah, izin menambahkan lagi, semisal kita langsung pakai uji regresi linear berganda gitu. Nah, di sini kita belum tentu tahu ini hasil angkanya itu normal apa tidak gitu. Berdistribusi normal apa tidak, atau mungkin apakah variabel bebasnya ini misalkan pengaruh motivasi dan gaji nih terhadap profesionalitas. Apakah gaji dan pengalaman ini saling berkaitan apa tidak gitu. Nah, itu yang dinamakan uji multikolonaritas. Jika terjadi hubungan, maka penelitian ini dikatakan masih belum berhasil, kalau nggak salah seperti itu, Mas gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Panji. Oke, Mas Nasal. Oke, dari teman-teman yang lain, satu lagi pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, Mas Sisil tanya nih. Jadi untuk saya bacakan ya Mas Panji. Perbedaan dari pengaruh, hubungan, dan perbandingan apa ya? Soalnya ketiga ini sering salah kaprah dalam pengertian. Seperti regresi itu diartikan pengaruh, tapi kalau dosenku dulu pengaruh itu harus ada perlakuan di mana pengujiannya pakai uji beda. Kayak gitu Mas Panji. Ini lebih kayak ke kalimat kosakata ya. Kalau itu Iya, kosakata. Seringnya saya aja juga, Mas. sih. Kalau yang seringnya itu selama ini sih saya pengaruh gitu ya. Karena untuk uji regresi ini ketahui seberapa pengaruhnya gitu. Nah, untuk hubungan ini untuk syarat asumsi klasiknya uji multikolonaritas gitu. Nah, apakah variabel bebasnya ini X1 dan X2 ini saling berhubungan apa tidak? Nah, misalkan tadi nih bagian pupuk dan luas lahan ternyata mempunyai hubungan di mana semakin luas semakin luas lahan, pupuknya yang diperlukan makin banyak atau semakin mahal gitu. Nah, itu yang dinamakan hubungan. Nah, kemudian yang dinamakan perbandingan yang saya tahu di mana dari hasil pengujian teman-teman, misalkan dari hasil regresi nih, pada penelitian saya pengaruh pemberian air ternyata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan batang. Namun pada penelitian B berpengaruh gitu. Jadi yang namanya perbandingan seperti itu. Kalau yang saya tangkap seperti itu sih ya. Dan dalam pengerjaan karya tulis maupun jurnal yang saya lalui gitu. Ya, kemarin juga saya menangani jurnal Sinta 4, kemudian analisis regresi dari jurnal ini saya perbandingan sama peneliti yang lain juga gitu. Nah, dari jurnal yang saya buat ini belum menjelaskan seberapa perbedaan dari penelitian lain. Kemudian saya tambahkan pada penelitian lain ternyata terjadi perbedaan. Sehingga pada bagian pembahasannya dilakukan perbandingan secara deskriptif di angka-angka tersebut gitu. Gitu, Mas Yusril ya. Oke, seperti itu Mas Yusril. Gimana? Oke, sudah. Makasih Mas. Ya,
Mungkin itu dulu ya Mas, dari Mas Nasal sama Mas Yusril dulu untuk pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita lanjut lagi ya untuk pembahasan SPSS ini karena tidak bisa sekali aja ya gitu ya untuk SPSS ini karena kan kita juga perlu prakteknya juga ya gitu ya karena ini masih berbentuk teori. Saya pun juga agak bingung kayak gitu ya untuk teori ya gitu. Kalau mau praktek biasanya ya tinggal masukin aja gitu. Jadi kalau anak statistika itu beda gitu, anak matematika itu beda gitu ya, dihitung dulu dan sebagainya, ada teori dan sebagainya gitu. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya. Kita next akan bahas lagi mengenai SPSS. Mungkin itu aja dari ini ya, dari sharing season pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ya di pekan depan. Insya Allah kita akan lanjutkan di sharing season pekan depan. Kemudian terima kasih untuk Mas Panji sudah meluangkan waktu ya untuk bersedia mengisi mengenai analisis data kuantitatif dengan SPSS ini. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti. Nanti insya Allah akan saya share untuk rekamannya gitu. Ya, baik teman-teman, kita cukupkan ya dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.